Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mencoba membahas soal sebelum-sebelumnya, ya. Hanya saja pertanyaannya berbeda. Baik, langsung saja kita mulai membahas soal P3.45. Perancangan dari sistem poros dan roda gigi yang ditampilkan membutuhkan poros baja dari diameter yang sama digunakan untuk AB dan CD. Selanjutnya membutuhkan tau max kurang dari 60 megapascal dan sudut PD melalui ujung D dari putaran poros CD yang tidak lebih dari 1,5 derajat. Diketahui bahwa modulus geser atau G itu sama dengan 77 gigapascal. Pertanyaannya adalah tentukan diameter poros. Oke, jadi ini adalah gambar P3.45 ya. Ini pernah saya bahas juga di video-video sebelumnya. Gambarnya sama, hanya saja pertanyaannya berbeda. Kali ini ada 2 buah poros dan ada 2 buah roda gigi. Sebut saja yang titik D ini poros CD ini adalah poros input, lalu poros AB ini adalah poros output. Begitu juga dengan roda gigi. Roda gigi C ini adalah roda gigi input dan roda gigi B ini adalah roda gigi output. Nah, untuk menyelesaikan persoalan di atas, ada 2 cara terlebih dahulu yang akan saya tunjukkan bagaimana menyelesaikan dari kasus tersebut. Yang pertama, ada cara pertama yaitu DBB system. Di video sebelum-sebelumnya itu saya sudah membuatkan DBB dari sistem secara 3 dimensi. Di sini saya pisah-pisahkan antara poros dan juga roda gigi. Nah, yang pertama itu ada poros CD. Nah, di poros CD atau poros input ini diketahui T-nya ya kan, atau torsi sebesar 1000 Newton. Nah, yang biru ini adalah aksi reaksi ya kan. Yang merah ini adalah aksi, yang biru ini adalah reaksi. Nah, tentu ada TCD, di mana TCD-nya sama nilainya sebesar 1000 Nm. Nah, lalu di roda gigi C ini ada torsi juga ya, yang reaksi yang menjadi aksi yaitu TCD ini. Lalu ada gaya kontak antara roda gigi C dan roda gigi B yaitu kita sebut FBC. Nah, FBC ini bisa dicari seperti ini ya. FBC itu sama dengan torsi dibagi dengan jari-jari ya, maka diperoleh sebesar 25.000 Newton, itu gaya kontak. Nah, lalu kita lanjut ke roda gigi B ya. Roda gigi B ini dimana di sini ada aksi ya, yaitu gaya kontak, dan ada reaksi yaitu torsi AB ya, kita sebutnya TAB. Nah, untuk mencari TAB ya, ini itu adalah rumusnya gaya dikali jari-jari nah, atau gaya kontak, maka diperoleh di sini besar 2500 Nm. Oke. Selanjutnya baru kita gambar lagi poros AB atau poros output, dimana aksinya di sini adalah TAB yang barusan kita cari tadi. Lalu di sini ada TA ya, reaksinya yang biru. Nah, TA ini harganya sama dengan TAB yaitu 2500 Nm. Oke, itu cara pertama melalui DBB system. Lalu cara yang kedua itu adalah menghitung torsi dengan rasio roda gigi. Kan yang perlu kita cari adalah torsi output atau torsi di poros AB. Nah, secara umum rumusnya yang digunakan adalah seperti yang sudah saya kotak merah seperti ini, dimana T output sebanding dengan T input itu sama dengan R output atau jari-jari dibagi dengan jari-jari input. Atau kalau misalnya tidak ada jari-jari yang diketahui, kita bisa pakai Z, yakni di sini adalah jumlah roda gigi ya, dimana R itu adalah jari-jari dan Z itu adalah jumlah gigi. Nah, karena jumlah gigi di sini tidak diketahui ya, berarti kita bisa pakai rumus dari jari-jari dan juga torsi. Nah, berarti untuk mencari
torsi output ya, atau TAB. Di sini kita pakai perbandingan antara jari-jari B dan jari C itu dikali dengan torsi CD yang sudah diketahui ya, maka diperoleh hasilnya 2500 Nm. Tentu saja sama ya dengan cara DBB ya, ini sama dengan yang ini, dan itu nilainya max ya, yang maksimum adalah yang di output. Oke. Nah, untuk mencari kasus diameter ya, kalau yang video sebelumnya itu mencari tegangan, berapa tegangan yang terjadi. Kalau yang ini yang ditanya adalah berapa diameter poros. Nah, untuk mengetahui diameter poros kita tinjau berdasarkan tegangan. Nah, dari yang diketahui itu tau max-nya tidak boleh lebih dari 60 MPa. Nah, berarti rumus umum tau max itu adalah tau max sama dengan T max ya dikali C dikali J dibagi J, dimana C nya itu adalah D per 2 dan J nya itu adalah pi per 32 kali D pangkat 4. Nah, kita lihat lagi di sini T max nya adalah TAB ya kan, atau T output yang barusan kita cari tadi. Lalu kita masukkan C nya adalah D per 2 ya, ini, lalu J nya adalah pi per 32 kali D pangkat 4. Nah, di sini saya coret ya, karena D bagi D ini ada D pangkat 3 tinggal ya, lalu 2 sama 32 nya itu dicoret jadi 16. Nah, 16 nya naik ke atas jadi 16 TAB per pi D pangkat 3. Nah, sekarang kita ingin cari D nya kan, D nya ini berarti D nya adalah akar pangkat 3 ya, dari 16 TAB dibagi dengan pi dikali tau max ya. Tinggal masukkan angka-angkanya, sudah ada ya. Nih, hasilnya adalah 59,4 mm. Nah, lalu ini diameter berdasarkan tegangan ya, ini sudah ketemu. Nah, selanjutnya kita tinjau lagi berdasarkan sudut puntir ya. Tadi kan di soal diketahuinya adalah PD atau sudut puntirnya itu adalah 1,5 derajat ya, tidak boleh lebih dari 1,5 derajat. Nah, karena ini satuannya derajat, kita ubah dulu ke radian ya, kita konversikan dengan cara dikali 2 pi radian dibagi 360, maka hasilnya adalah 0,026 radian. Baru kita hitung berdasarkan sudut puntir ya. Pertama dari output kita mulai ya, dari poros AB ini. Sudut puntir dari AB yaitu atau pi AB itu kan sama dengan rumus umumnya ini ya, T dikali L dibagi G dibagi J dibagi G dikali J. Nah, dimana berarti kalau pi AB berarti torsinya adalah torsi AB, panjangnya panjang AB ya, ini diketahui panjang AB 400. Nah, di sini ada GJ. GJ ini adalah nilai konstan ya, dimana kan materialnya sama, dan J ini adalah yang diameter yang mau kita cari. Nah, maka saya tidak masukkan angkanya dulu, saya masukkan yang di atasnya, berarti diperoleh yang di atasnya adalah 10 kali 10 pangkat 8 per GJ. Ini saya menggunakan satuan Newton dengan mili ya, Newton mili. Oke, yang atas ini Newton mili ya. Lalu kita hitung lagi sudut puntir di roda gigi B ya. Di roda gigi B atau pi B itu sama dengan pi AB yang barusan kita cari tadi di atas. Nah, itu harganya sama ya, 10 kali 10 pangkat 8 per GJ. Nah, lalu di roda gigi C ya, jadi alurnya seperti ini ya, dari sini terus ke sini, roda gigi B terus roda gigi C. Nah, di roda gigi C itu ada hubungan kinematika ya, antara roda gigi B dan roda gigi C, dimana hubungannya seperti yang sudah saya kotakan merah ini ya. Itu adalah bisa kita cari sudut puntir di C ya, ini rumusnya. Itu adalah RB dibagi RC dikali dengan PB. PB nya kan sudah diketahui ya di atas yang ini. Nah, RB RC nya itu sudah ada di soal ini ya, 100/40, maka dikali dengan 10 kali 10 pangkat 8 ini hasilnya adalah 25 kali 10 pangkat 8 per GJ. Oke, PC sudah diketahui, lanjut alurnya ke
poros ini ya, berarti sudut puntir dari CD. Nah, ini poros CD. PCD itu adalah nih rumusnya TCD dikali LCD dibagi GJ. PCD nya berapa? Tentu saja tadi sudah kita hitung di awal ya, yaitu 1000 Nm. Ingat satuannya 1000 Nm, saya ubah ke mili ya, jadi 1000 kali 10⁻3. Lalu ini ada LCD ya, LCD itu ini ya, jarak poros CD atau panjang poros CD. Lalu hasilnya diperoleh 6 kali 10⁻8 per GJ. Nah, baru kita bisa hitung PD ya, atau sudut puntir di titik D ini. Titik D ini itu adalah PC ya, sudut puntir roda GC ditambah dengan sudut puntir di poros CD. Ya udah, tinggal kita masukkan karena GJ-nya ini sama ya, kita keluarkan ya. Jadi yang ditambah hanyalah 25 ditambah 6 kali 10⁻8 karena sama-sama 10⁻8, maka diperoleh 31 kali 10⁻8 per GJ. Nah, itu sudut puntir di titik D. Karena sudut puntir titik D sudah diketahui ya di soal ya, nih yang tadi pertama kita hitung yaitu 0,026, baru kita masukkan ke rumus umumnya kan. Rumus umumnya kan ini, yang ini tadi ya, kita masukkan ke sini 31 kali 10⁻8 dibagi GJ. Nah, baru G-nya saya masukkan di sini 77 kali 10⁻3. Kenapa kali 10⁻3? Karena kan dari GPA kita mengubah ke MPA, berarti kan dikali 10⁻3. Di soal kan diketahui bahwa G-nya itu adalah 77 GPA ya. Lalu J-nya adalah Pi per 32 kali D pangkat 4 ya. Nih. Nah, baru kita bisa menyelesaikan D. Nah, D-nya adalah akar pangkat 4 ya, dari ini. Di sini saya buat 32 ya. Kenapa 32? Karena 32-nya naik ke atas ya. Ini 32 kali 31 kali 10⁻8. Lalu 77 kali 10⁻3 dikali Pi. Nah, dikali sudut puntirnya ini adalah 0,026. Maka diperoleh 63 mili. Nah, jadi kesimpulannya adalah perancangan diameter poros ini, perancangan diameter poros itu harus minimal adalah 63 mm ya. Kenapa bukan yang berapa? Yang 59 ya? Karena kalau misalnya harga ini kita masukkan ya ke sudut puntir, maka kemungkinan ini ya, ini misalnya kan rumus umumnya itu adalah Pi sama dengan T kali L per G kali J. Nah, kalau misalnya diameternya itu kecil ya, diameternya kecil, oke, maka sudutnya adalah besar, ya kan? Itu kan berbanding terbalik ya. Nah, berarti di sini kan diameternya kecil, lebih kecil daripada yang ini. Ya, berarti kalau J-nya besar ya, J-nya besar, maka sudut puntirnya itu kecil. Nah, jadi kita gunakan ini diameternya yang 63 mili. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di video selanjutnya.